Halo Talovers! Mau sampai kapanpun dan dimanapun, persaingan bisnis antara perusahaan yang sejak dulu memang menjadi rival nggak akan ada habisnya. Mau dari industri apapun, elektronik, fashion, sampai otomotif sekalipun, pasti ada aja brand yang saling bersinggungan. Kalau di dunia otomotif sih, kamu semua pasti udah tahu kalau segmen mobil mewah itu diisi oleh dua brand yang berasal dari negara yang sama. Yap, apalagi kalau bukan Mercedes-Benz dan BMW. Keduanya sama-sama mewah, sama-sama mahal, dan sama-sama punya image bagus di mata publik otomotif dunia. Tapi siapa sih sebenarnya yang lebih unggul di antara keduanya? Pengen tahu apa sih kelebihan mereka masing-masing? Daripada ribet nyari satu-satu, nih kita kasih rangkumannya. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Seperti kata pepatah kuno, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih sama keduanya. BMW didirikan sejak tahun 1916, walau sesaat sebelum Perang Dunia Pertama berakhir. Dahulu, BMW sebelum itu ternyata adalah produsen mesin pesawat terbang yang handal saat masih bernama Rapp Motor and Work. Hal itu sering salah diartikan sebagai filosofi logo dari perusahaan yang didirikan oleh Franz Joseph Popp ini yang dianggap sebagai simbol baling-baling pesawat. Padahal logo tersebut mencerminkan bendera dari State of Bavaria, di mana merek ini berasal. Seiring berjalannya waktu dari memproduksi mobil pertamanya yang dinamai Dixie, BMW kini menjelma menjadi grup otomotif raksasa yang menaungi brand-brand tersohor seperti BMW Motorrad yang mengurusi divisi sepeda motor, Mini, dan brand ultra luxury Rolls-Royce. Di Indonesia sendiri, jaringan dealer dan servis BMW dipegang oleh grup otomotif terbesar di tanah air, Astra Group. Cerita panjang tentang histori perjalanan bisnis BMW tersebut sejalan dengan kompetitor abadinya. Bisa dibilang Mercedes-Benz merupakan produsen mobil tertua di dunia. Saat itu, salah satu pendiri dari Mercedes-Benz mematenkan mobil berbahan bakar bensin pertama di dunia. Kolaborasinya dengan kedua rekannya, Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach, menghasilkan perusahaan otomotif dunia bersama DMG. Nama Mercedes-Benz sendiri mulai digunakan saat seorang pengusaha asal Jerman memesan sebuah mobil kepada DMG. Dengan menggunakan nama anaknya, jadilah mobil tersebut dinamai Mercedes-Benz. Setelah merilis produk komersial pertamanya yaitu L5, Mercedes terus berkembang hingga memiliki citra tersendiri di semua kalangan. Di bawah naungan Daimler, perusahaan induknya kini ada anak perusahaan yang bertugas di divisinya masing-masing. Seperti Mercedes-Benz, produsen mobil yang lazim kita kenal, kemudian Maybach, divisi khusus mobil mewah yang mengambil basis dari mobil lansiran Mercedes-Benz, lalu ada AMG, tuner bagi mobil-mobil berperforma tinggi dari Mercedes-Benz. Untuk jaringan pemasaran serta servis di tanah air, merek berlogo Three Pointed Stars ini dipegang oleh PT Mercedes-Benz Indonesia. Selesai berkenalan, mari kita lihat performa sales kedua pabrikan asal Jerman ini. Di tahun 2020 kemarin, secara global BMW membukukan penjualan sebanyak 2 juta unit lebih, turun 7,2% dibanding tahun sebelumnya. Mercy bisa lebih sedikit berbangga tentang ini. Soalnya mereka sukses mengungguli rivalnya dengan total penjualan 2,2 juta unit lebih secara global. Itu pun masih turun 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Ya maklumlah, situasi pandemi bikin banyak orang yang menahan duit buat beli barang-barang mewah. Dari penjualan berjuta-juta unit tersebut, angka terbesar diberikan GLC Class yang memberi sumbangsih 318.000 unit bagi Mercy. Sedangkan di kubu BMW, 3 Series menjadi penyumbang penjualan terbesar di angka 300.000 unit. Kalau tadi secara global, sekarang gimana di pasar domestik? Dilansir dari data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, BMW justru unggul dengan total penjualan 1.983 unit selama 2020, meninggalkan rivalnya yang hanya terjual 1.684 unit. Sama dengan market global, penjualan BMW di tanah air juga didominasi oleh seri 3, disusul X1 di tempat kedua, sedangkan Mercy turut mengadopsi pola yang sama.
Model terlaris global, GLC juga menjadi penyumbang penjualan terbanyak, disusul GLE dan GLB. Kalau dilihat-lihat, penjualan dari negara kita memang tergolong dikit banget. Tapi memangnya negara mana sih yang menjadi pasar terbesar kedua produsen ini? Jawabannya ternyata sama loh, Tiongkok. Yap, negeri tirai bambu itu menjadi market terbesar bagi kedua brand ini sekaligus. Wih, cuan nih. Tapi apakah nilai penjualan tadi berbanding lurus dengan profit yang didapat keduanya? Ternyata enggak loh. Meskipun kalau secara angka penjualan, pabrikan yang memiliki tagline Share Driving Pleasure ini ternyata sanggup mengimbangi soal keuntungan. Di tahun 2020, mereka sukses mencatatkan laba 4,6 miliar US dollar atau sekitar 66,7 triliun rupiah. Terjun bebas 27% dibanding setahun sebelumnya gara-gara operasional yang tersendat beberapa waktu gara-gara pandemi. Sebaliknya, situasi ini bukanlah masalah bagi Mercy. Setelah melakukan efisiensi dan cut cost besar-besaran, mereka sanggup menaikkan keuntungan sebesar 48% menjadi 4,6 miliar US dollar. Wow, entah kebetulan atau gimana, angkanya bisa sama persis gitu ya. Sedangkan mengenai nilai saham, BMW unggul tipis dengan nilai 87,5 euro atau 1,4 juta rupiah per lembarnya. Di atas Mercy yang kini bercokol di angka 83,6 euro atau 1,3 juta rupiah per lembar. Sebagai brand kenamaan, keduanya telah memiliki citra yang kuat di masyarakat. Tapi penggunaan brand ambassador juga berguna untuk menarik perhatian halayak lebih luas lagi. Untuk itu, pabrikan yang terkenal dengan kidney grillnya mengontrak mantan pebalap F1 Alessandro Zanardi sebagai brand ambassador utamanya. Selain itu, ada selebriti Gigi Hadid yang sempat menjadi bintang iklan M2. Di sisi lain, Mercedes sedang giat-giatnya menggait para atlet terkenal sebagai ambasador mereka. Di antaranya adalah bek tim Premier League Chelsea sekaligus timnas Spanyol, Cesar Azpilicueta, serta pegolf kelas dunia Ricky Fowler. Kalau di tanah air, BMW melalui divisi Motorradnya menggandeng Ariel Noah sebagai ambasador, sekaligus pemilik pertama BMW R18 di Indonesia. Sedangkan di kubu seberang, mantan kekasih Boril, sapaan akrabnya, juga sempat menjadi ambasador beberapa tahun lalu, walau belakangan digantikan oleh pasangan Marcel Darwin dan Susan Sameh. Kedua produsen lambang kesuksesan banyak orang ini sempat terseret kasus yang sama. Dalam kasus Dieselgate yang menggembarkan publik otomotif beberapa tahun lalu, BMW Group dan Daimler Group turut disalahkan bersama Volkswagen Group yang menjadi pesaktian utama. Dieselgate sendiri adalah skandal yang disebabkan kecurangan tes emisi mobil-mobil bermesin diesel. Demi mengurangi pajak akibat emisi tinggi, pabrikan mengakali alat tes agar emisi yang dideteksi rendah. Keduanya pun dijatuhi sanksi denda sekitar ratusan juta dolar. Walau terlihat saling bersaing di muka publik, baik BMW maupun Mercedes-Benz memiliki hubungan yang baik satu sama lain loh. Bagaimanapun, mereka berasal dari rumpun yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Ini terlihat dari iklan menyentuh saat ex-CEO Mercedes-Benz, Dr. Z, pensiun 2 tahun silam. BMW merilis salam perpisahan dengan membuat iklan yang memperlihatkan Dr. Z pulang dari kantor untuk terakhir kalinya menggunakan Mercedes-Benz S-Class. Sesampainya di rumah, Dr. Z kemudian membuka garasinya yang berisi sebuah BMW i8 dan memberi pesan terima kasih atas tahun-tahun yang penuh kompetisi. Walaupun romantis, tetap aja isinya persaingan.